dari 99 itu, tahun 99 saya jadi pertama direktur PDM di Tanah Datar. Oh, berarti udah Tersangka. senior juga nih Ya. pemirsa. Udah permainannya udah di air-air juga ini. Sampai 2002 saya di sini Padang Panjang. Sampai 2006, 2007 sampai 2010 saya di PDM Pekanbaru. PDM Pekanbaru. PDM Pekanbaru. 2011 sampai 2015 kemarin saya di PDM Tanah Datar. PDM lagi Pak Ya. ya? Alhamdulillah di sana 4 tahun saya sana PDM-nya dah jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV. Jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Air sumber kehidupan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan merupakan kebutuhan primer untuk kehidupan sehari-hari dan rumah tangga. PDAM Kota Padang Panjang harus memperhatikan hak dasar masyarakat ini. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Mengingat sumber air di Kota Padang Panjang sudah cukup. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kreativitas dan inovasi dari seorang direktur PDAM. Nah, kali ini di studio Kominfo Corner telah hadir direktur PDAM yang baru saja dilantik tanggal 12 Maret 2021 kemarin. Ya, dia adalah Bapak Adrial Abakar ST. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Ya. Selamat datang Bapak di podcast Kominfo Corner. Ya, terima kasih mengundang kami hadir di sini. Iya, selamat datang di Padang Panjang juga kali Pak ya. Boleh juga. Boleh juga. Selamat datang kembali. Saya sebetulnya orang Padang Panjang juga. Oh, sebenarnya Padang Panjang juga. Tinggal Waduh, di Padang. alhamdulillah ternyata putra daerah asli Padang Panjang ini ya memimpin PDAM Kota Padang Panjang. Oh ya Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik kembali untuk ke Padang Panjang? Karena sebelumnya informasinya Bapak sudah pernah nih memimpin PDAM Kota Padang Panjang. Oh iya betul. Jadi kami pernah di Padang Panjang ini tahun 2002 2006. 2002-2006. Ya, direktur PDM Padang Panjang ini, tapi situasinya berbeda. Situasi berbeda. Jadi pada saat itu kondisinya belum sebaik sekarang, sehingga pada saat itu kami mencoba memperbaiki PDM-nya lah. Ya. Dan alhamdulillah 4 tahun di sini keadaannya sudah jauh lebih baik pada waktu itu. Iya. Ya. Dan hari ini saya tertarik kembali ke sini karena memang mungkin yang pertama ada pekerjaan yang dulu belum selesai. Yang dulu ya, kira-kira Bapak seperti tinggalkan itu. dulu belum selesai. Ya, belum selesai. Tapi saya lihat di sini sudah jauh lebih baik, ya. Sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan PDAM dan hari ini saya tidak memperbaiki seperti dulu lagi. Jadi yang tertinggal itu adalah mencari masalah-masalah yang ada tetapi tidak kelihatan. Kira-kira dia ada, tapi itulah yang menjadi tugas saya sekarang untuk bisa mencari hal tersebut, memperbaikinya agar yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Sementara kan Pak ya seleksi untuk menjadi dirut PDAM ini cukup ketat ya Pak ya. Ketat. Jadi, berarti memang ada keinginan tinggi sekali dari Bapak untuk lebih memperbaiki lagi, yang mencari celah tadi ya Pak ya. Betul. Mencari Jadi celah. ya seperti itu. Jadi memang menjadi direktur PDAM sekarang prosesnya sudah diatur ya oleh peraturan pemerintah, dan itu memang sangat ketat sekali. Ya, kalau tidak salah beberapa minggu ini dari proses awalnya sampai ke proses hasilnya dikeluarkan ya, dan itu berlaku di semua PDAM saat ini. Seperti itu. Jadi regulasi-regulasinya lebih pasti ya Pak. Lebih ya? pasti. Ya. Untuk program-program sendiri gimana Pak setelah Bapak tinggalkan? Apakah selama Bapak tidak di PDAM, adakah inovasi program yang bisa saya nanti bakal ngasih program ini nih untuk kemajuan pelayanan kepada masyarakat? Okay. Apakah ada terpikir Pak dari saat sekarang? Sebetulnya saya dari 99 itu, tahun 99 saya jadi pertama direktur PDM di Tanah Datar. Oh,
Oh, berarti udah Tersangka. senior juga nih Ya. pemirsa. Udah permainannya udah di air-air juga ini. Sampai 2002 saya di sini Padang Panjang. Sampai 2006, 2007 sampai 2010 saya di PDAM Pekanbaru. PDAM PDAM Pekanbaru. Pekanbaru. Heeh. 2011 sampai 2015 kemarin saya di PDAM Tanah Datar. PDAM lagi Pak Ya. ya? Alhamdulillah di sana 4 tahun saya sana PDAM-nya udah jauh lebih baik. Oh, alhamdulillah. Berarti Bapak udah PDAM selalu. Udah PDAM selalu, always PDAM. Always PDAM. Pantang pulang sebelum basah ini karena PDAM kan air gitu. Sudah kecebur nggak bisa keluar lagi. Untuk kebaikan pelayanan masyarakat ya Pak ya. Ya. Untuk PDAM Padang Panjang sendiri kan Pak di kepemimpinan sebelumnya sudah ada beberapa prestasi, sudah ada inovasi seperti itu yang disampaikan saat pelantikan Bapak tuh. Ya, Bapak Wali Kota menyampaikan kenapa kita tidak harus nomor 1, karena sebelumnya kita sudah mencapai nomor 3 di Sumatera, nomor 1 di Sumatera Barat, nomor 35 di tingkat nasional. Bagaimana Bapak menanggapi itu dan apa yang kepikiran oleh Bapak, saya mesti gimana ini supaya jadi nomor 1 seperti keinginan Wali Kota dan terutama itu keinginan masyarakat Padang Panjang? Oh betul, jadi ini jadi kondisinya sudah lebih baik, tapi sebetulnya tingkat kesulitannya di sana. Ya, jadi tantangan di PDAM ini selalu ada dan itu juga menjadi motivasi bagi saya. Walaupun sudah baik, alhamdulillah PDAM sudah jauh lebih baik. Ya, kapasitas produksinya sudah lebih baik, distribusinya juga lebih lancar, kualitasnya juga sudah lebih baik, dan itu didukung oleh direktur yang kemarin Pak Jeff sudah membuat lagi terobosan di smart waternya ya. Inovasi smart water Inovasi management. smart water management system ya, di mana sistem ini membantu PDAM yang sebelumnya harus ke lokasi, harus ke sumber air, harus apa, sekarang cukup dari kantor saya bisa memantau. Ya, ini suatu kelebihan yang terus akan saya pertahankan karena memang setiap teknologi pasti akan memudahkan. Iya. Ya, jadi wajib dipertahankan dan kita akan kembangkan selalu. Jadi saat ini untuk kontrol-kontrol seperti itu ada sekitar 20-an titik, kita akan jadikan ya 50-100 ya ditingkatkan untuk lagi, Pak, ya ya? sistemnya. Nah, ini membantu PDAM untuk lebih memudahkan mengendalikan pelayanan kepada pelanggan. Ya, hasil akhirnya tetap adalah meningkatnya kepuasan pelanggan. Ya, itu targetnya. Iya, berarti targetnya memang nomor Betul. 1 itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Yang tim berarti baru mendapatkan reward. Betul. Ya, Jadi kepuasan pelanggan tercapai, tentu dampaknya bagi PDAM adalah semakin membaiknya kinerja. Ya, kinerja kita ada standarnya. Jadi Permendagri itu mengatur standar kinerja PDAM yang diukur setiap tahun. Nah, pelayanan ke masyarakat inilah yang menjadi dasarnya. Jadi kalau pelayanan baik, berarti nanti standar-standar itu akan tercapai dengan sendirinya. Jadi dia berkorelasi langsung. Ya, jadi kalau kita berhasil meningkatkan pelayanan, berarti standar kinerjanya akan membaik juga. Kalau untuk sumber daya manusianya sendiri Pak, maksudnya sumber daya manusia sendiri yang di pegawai PDAM-nya gimana Pak? Menurut Bapak sudah ada peningkatankah atau masih perlu lagi ada pelatihan-pelatihan tertentu untuk sumber daya manusianya Pak? Pasti pelatihan adalah suatu keharusan, apalagi dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi saat ini, kita harus selalu adaptasi, ya, adaptatif dengan perkembangan ini. Jadi pelatihan itu di PDAM salah satu standar kinerja. Iya. Ya, jadi kalau semua pegawai dilatih dalam 1 tahun, kinerjanya akan baik. Kalau tidak ada pelatihan, berarti kinerja akan rendah. Nah, ini saya sudah siapkan nanti pelatihannya. Mungkin COVID sekarang mempengaruhi juga ya, bahwa pelatihan itu tidak bisa tatap muka. Betul. Jadi hari ini salah satu pegawai saya ada yang pelatihan online, Zoom meeting. Ya, itu di Balai Teknik Air Minum di Bekasi. Kementerian PU mengadakan pelatihan tapi online. Ini sedang berlangsung. Nah, selanjutnya ke depannya
karena kita sudah mempunyai infrastruktur yang baik, ya. Jadi pelatihan itu akan lebih banyak kita lakukan di kantor sendiri, ya. Jadi mengupgrade pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pegawai PDAM itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Ya, biasanya kalau dikirim ke tempat lain dia tidak tidak match ilmu yang diberikan. Mungkin di tempat lain pelatihannya tentang apa Yang dan sementara ada dibutuhkan di sini. begitu. Iya. Jadi saya punya rencana semua pegawai kita harus mendapat pelatihan sesuai dengan bidangnya dan kita lakukan sendiri banyak. Dan sesuai kebutuhan masyarakat. Agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi pelatihan itu wajib bagi PDAM terhadap pegawainya. Nah, masalah kualitas pegawai seperti apa? Sebetulnya pekerjaan yang di PDAM sudah mereka lakukan bertahun-tahun, artinya mereka sudah menguasainya. Tinggal adaptasi dengan perubahan. Nah, inilah yang akan kemajuan teknologi saat ini, betul, Pak ya. Tapi betul. sudah ada tadi smart water management tadi, Pak. Iya, betul. Untuk infrastruktur sarana prasarana sendiri PDAM saat ini menurut Bapak sudah cukup atau belum? Karena masih nampak di jalan-jalan Padang Panjang air-air yang bocor, masih ada air-air yang terbuang sia-sia, tidak masuk ke dalam rekening. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi sebagian infrastruktur sebagian besar setelah gempa saya tahu itu ada penggantian pipa, ya. Tetapi sebagian lainnya karena kondisinya masih baik waktu itu tetap kita pertahankan. Tetapi tentu usianya sudah tua juga. Jadi ini mungkin akan dilakukan perencanaannya secara bertahap akan kita ganti. Tapi kehilangan air kita sekarang sudah jauh lebih baik. Ya, sudah. Lebih turun, sudah ya. Menurun persentase. Menurun. Ya, tapi bukan suatu jaminan bahwa dia tidak terjadi. Nah, inilah mungkin yang harus kita lakukan. Jadi smart water management system itu membantu salah satu mendeteksi kehilangan air, kebocoran. Ya, jadi kita pasang di pipa sensor tekanan yang apabila terjadi kebocoran pada lokasi tersebut akan turun tekanan di sensornya, sehingga memberitahu ke kita bahwa di sana ada kebocoran. Ya, kira seperti itu. Berarti Bapak yakin nih kalau ke masa kepemimpinan Bapak kebocoran air harus turun karena harus sudah turun. Didukung dengan smart itu tadi Pak, smart management water. Ya, walaupun belum semuanya. Nah, ini tantangan kedepannya kita baru tekanan. Jadi kedepannya kita sedang akan mengembangkan untuk mengukur debit aliran. Jadi tekanannya berapa aliran air di sana, kita akan siapkan juga yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah semua pihak bisa mendukung kita untuk bisa semakin baik lagi memberikan pelayanan ke masyarakat. Untuk kualitas air sendiri gimana Pak? Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh airnya kotor, airnya hujan sedikit aja airnya udah warna coklat, udah ada yang sampai ngomong udah kayak comberan ini kami Pak PDAM, tolonglah ini. Seperti itu untuk kualitas air sendiri gimana Pak? Jadi, karena di daerah-daerah tertentu memang ada masyarakat yang mengeluhkan itu Pak. Ya, betul, kita akui. Jadi saya tahu persis karena itu sudah ada sejak dulu di salah satu sumber kita. Jadi kita punya sumber air banyak, ya. Pertama yang sudah lama peninjauan, yang kedua Lubuk Mata Kucing, yang di air mata air itu semua. Kemudian di Sungai Ando ada yang dari sebetulnya mata air, cuma di kawasan perbukitan itu dia bukit kapur, ya, sehingga pada saat hujan itu air yang di luarnya masuk ke pipa, bak penangkap kita, bangunan penangkap air kita. Saat-saat itulah ada yang keruh. Tapi hari ini kita sudah punya penggantinya sebetulnya yang bisa kita pompa di Sungai Ando. Itu ada di mata air bagus, kualitasnya bagus seperti Lubuk Mata Kucing, tetapi karena dipompa kita tidak bisa terlalu banyak memproduksinya karena dipompa semua, biayanya menjadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau terjadi kekeruhan dari satu sumber kita stop, tetapi kadang-kadang dia sudah keburu masuk ke bak kita. Mungkin itu salah satu tantangan juga Pak ya, ke depannya ya, gimana sebetulnya dulu sudah ada, saya sudah bangun dulu ada
instalasi pengolahan ya di Sungai Ando itu pas setelah dibangun, dioperasikan, ketika gempa terjadi kerusakan. Oh, berarti sebelum 2009. Sekarang masih ada. Nanti mungkin kita evaluasi lagi struktur bangunannya, apakah masih bisa digunakan atau bagaimana. CLBK ya Pak ya, cinta lama bersemi kembali. Jadi yang lama-lama coba dilihat kembali. Dilihat kembali. dimanfaatkan. Ya, seperti itu. CLBK. Bapak pun CLBK ini dulunya di Padang Panjang, sekarang balik lagi cinta lama bersemi kembali. Ya. Untuk masyarakat ini juga banyak nih Pak yang mengeluhkan air mati 2 hari sekali hidup. Nah, itu masih ada di kawasan Padang Panjang, Pak. Mengingat Padang Panjang kan wilayahnya cukup kecil, wilayah kerjanya pun mudah dijangkau. Kok masih ada masyarakat yang mengeluhkan air mati, air tidak hidup sampai 2 hari seperti itu. Gimana, Pak? Jadi kalau untuk mati total sekarang tidak ada lagi. Mati total nggak ada, cuma debit air kah? Jadi sekali berkala itu ada kejadian kerusakan pada pipa, sehingga alirannya terpaksa di stop sementara. Jadi pada saat itulah dia terjadi mati aliran. Tapi setelah perbaikan selesai dia akan bisa hidup lagi. Dan itu tidak terjadi setiap hari. Cuma kalau memang ada yang masih belum lancar, kita juga akan, ya saya sendiri belum sempat keliling semua, ya. baru hari Senin. Saya sudah coba keliling tapi belum semuanya. Saya akan keliling juga semua kawasan-kawasan kira-kira yang berpotensi ada masalah, karena saya punya catatan kawasan-kawasan yang kritis itu. Iya, kawasan kritis. Iya, karena lokasinya, karena macam-macam lah sebabnya. Kita akan cek sana memang apakah masih ada seperti itu. Tapi informasi sementara hampir tidak ada yang bergiliran akhirnya. Tapi kemarin masih ada loh Pak masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Ya, oke. Saya akan telusuri. Iya. Ya, biar kita bisa selesaikan. Karena pelayanan masyarakat ya betul, Pak. Betul. Untuk PDAM sendiri Pak, kita tahu kan zaman sekarang kan udah zaman teknologi, zaman gadget. Nggak mungkin masyarakat kalau mengeluh, kalau mengadu harus nelpon ke nomor telepon. Sekarang kan nggak begitu digunakan, hanya nomor handphone. Kemudian kita menggunakan media sosial. Apakah dari PDAM, terutama di kepemimpinan Bapak, peka terhadap media sosial Pak? Terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat melalui media sosial? Jadi media sosial adalah bagian kehidupan hari-hari kita hari ini ya. Jadi PDAM juga sudah punya media sosial yang sudah berjalan lah. Ya, tapi mungkin ya bisa dibantu Kominfo juga nanti kira-kira seperti apa menata laksana media sosial kita sebagai pelayan masyarakat kan itu mungkin pendekatannya berbeda. Saya lihat kita masih seperti biasa lah ya, kita punya media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Tapi peka kan Pak ya, ketika masyarakat mengeluh ya, ada langsung jawaban langsung dari teknisi kan. Betul. Pak ya, dari operator. Tapi kita akan coba lebih aktif lagi. Jadi pikiran saya sementara adalah dia terganggu, kita informasikan lebih awal. Ya, sesegera mungkin. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu kan. Ya, jadi dia antara informasi yang kita sampaikan dengan pengaduan dia nanti akan klop kan. Oh, ini kira-kira sebabnya. Tapi itu juga tugas saya mengupgrade agar saluran informasi ke PDAM dan ke masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Dia sudah ada seperti tadi, apa yang menjadi kekurangannya itu menjadi tugas saya untuk mengupgrade-nya. Berarti pokoknya sekarang masyarakat Padang Panjang kalau ada keluhan, Mas PDAM Kota Padang sudah peka terhadap media sosial. Jadi bisa dijawab dan langsung cepat tanggap fast respon. Ya, fast respon. Ini terakhir nih Pak. Untuk masyarakat Padang Panjang yang tinggal di perbatasan, karena kan ada juga nih masalahnya di antara negari, karena sebelah kanan beda lagi di kabupatennya, sebelah sini Kota Padang Panjang. Itu gimana Pak? Kerjasamanya atau gimana sih itu Pak cara menanganinya Pak? Ya, jadi sebetulnya pemerintah otonomi daerah sudah mengatur sedemikian rupa untuk pelayanan ke masyarakat ini. Untuk daerah yang berbeda itu bisa dibangun kerjasama antar daerah. Ya, jadi Padang Panjang dengan Tanah Datar ya. Kita Padang Panjang kan batasnya dengan Tanah Datar semua ya. Iya. Jadi kerjasamanya bisa dengan Tanah Datar, dibuat kerjasama pemerintah daerah. Nanti secara detailnya apa saja yang bisa kita
berikan bantuan, ya kerjasamanya lebih lanjut. Tahap layanan air di perbatasan itu entah dari sebelah juga bisa membantu kita apa. Nah, kalau sekarang yang sudah terjadi adalah di Tanah Datar, kita sebagian masyarakat di Paninjon itu kita sudah melayani air PDAM. Di Paninjon, ya di Paninjon. Jadi pelanggan PDAM hari ini lebih di 200 sambungan. Di luar masyarakat Padang Panjang, Pak ya? Di luar masyarakat Padang Panjang, karena kita kan ada sumber air di Nagari Paninjon. Jadi salah satu bentuk layanannya kita adalah memberikan sambungan PDAM-nya. Jadi sudah sama dengan Padang Panjang mereka di sana. Oh iya. Begitu juga dengan perbatasan yang di yang lainnya. Kacang. Ya, bisa juga. Tapi sekarang kalau yang baru tentu harus ada perjanjian yang baru lah mungkin. Ya. Sekarang kita sudah, dulu saya ada merencanakan dari Singgalang ada sumber air di Singgalang, itu pertama untuk masyarakat Singgalang sendiri. Dan informasi terakhir saya terima sudah ada terpasang jaring pipa tapi belum selesai. PR juga ini Pak? PR juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan Pak. Mudah-mudahan. Nih, selama Bapak menghilang dari Padang Panjang, apa sih yang bikin kangen di Padang Panjang Pak? Kulinernya kah, atau wisatanya, atau orang-orangnya? Jadi saya sebetulnya Sumando orang Padang Panjang, istri saya Padang Panjang, saya asalnya dari Batu Sangkar. Jadi Tanah Datar, jadi satu. Berarti orangnya ini kalau istrinya orang Padang Panjang. Jadi kalau pulang kampung tuh ya ke Padang Panjang. Jadi karena memang keluarga istri saya banyak di sini, jadi kami pulangnya ke Padang Panjang. Keluarga berarti Pak ya, yang mengimbau. Tapi semuanya pasti baik. Ya. Kulinernya Pak ya, wisata? Sama. Jadi semuanya kalau ke sini putar-putar sini sudah berwisata ya. Iya, benar sekali. Ya. Baiklah Bapak, itu tadi informasi yang sangat menarik sekali untuk kita dan masyarakat Padang Panjang dan pemirsa channel TV Padang Panjang TV untuk mengetahui informasi tentang PDAM bersama Direktur Baru PDAM Kota Padang Panjang, Bapak Ardial Bakar. Terima kasih Bapak telah hadir di studio podcast Kominfo Corner hari ini di sela-sela waktu sibuk Bapak masih menyempatkan singgah ke sini. Terima kasih Bapak. Ya. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita bersama Direktur PDAM Kota Padang Panjang. Saksikan terus informasi-informasi menarik lainnya di channel Padang Panjang TV Podcast Kominfo Corner. Saya Miss Julai beserta kru Padang Panjang TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.